Sejumlah netizen Vietnam pun memberikan sindiran tajam kepada timnas Indonesia yang menurutnya tak mungkin lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 jika tanpa hal ini. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menjadi wakil satu-satunya dari Asia Tenggara yang mampu melaju sampai ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jalan timnas Indonesia untuk mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah mudah lantaran langsung dihadapkan dengan tim kuat. Ditambah lagi dengan dua negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand yang juga terhenti di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, banyak dari netizen negara-negara Asia Tenggara yang mulai memberikan dukungan kepada timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati demikian, ada juga sebagian netizen Asia Tenggara, terkhusus dari Vietnam yang justru meragukan langkah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia selalu diperkuat pemain naturalisasi khususnya dari Eropa baik dari tim senior maupun junior. Hal itulah yang kemudian coba untuk dikritisi oleh netizen Vietnam yang seolah tak menerima keberhasilan timnas Indonesia bisa lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indo terlalu banyak pemain naturalisasi jadi kurang menarik, ujar Dek Duong. Kemampuan dan hasil yang dicapai Shin Tae-yong akhir-akhir ini mungkin sebagian besar berkat orang-orang Indo-Eropa yang bermain sepak bola di beberapa negara maju, kata Nam Chau. Timnas Indonesia versus Australia dijadwalkan tanding pada 10 September 2024 mendatang. Jelang laga ini, Shin Tae-yong menambah kekuatan dalam staf kepelatihan. Shin Tae-yong merekrut asisten pelatih baru bernama Yeom Ki-hun. Pelatih yang juga berasal dari Korea Selatan itu difokuskan untuk memoles lini serang timnas Indonesia. Yeom Ki-hun akan bergabung dengan timnas Indonesia yang dipimpin pelatih Shin Tae-yong sebagai seorang pelatih striker, tulis laporan Chosun Sports. Yeom Ki-hun menerima tawaran melatih dari Shin Tae-yong bulan lalu dan memikirkannya berulang kali. Ia menerima posisi ini karena keseriusan Shin Tae-yong dan potensi sepak bola Indonesia, lanjutnya. Ternyata setelah skuad Garuda menambah kekuatan, Australia tidak mau kalah. The Socceroos mengumumkan asisten pelatih baru yang akan membantu Graham Arnold. Adalah Luke Wilkshire yang ditunjuk menjadi asisten pelatih baru Australia. Ia merupakan legenda tim dan pernah mencicipi Piala Dunia 2006 dan 2010. Wilkshire akan bergabung dengan tim teknis Graham Arnold yang juga terdiri dari Rene Meulensteen, John Crowley, Adam Barbera dan Hugh Cox, tulis laman resmi timnas Australia. Adapun Wilkshire adalah mantan pemain yang berposisi sebagai bek kanan hingga gelandang. Ia tercatat sudah tampil 80 caps bersama Australia. Skuad Garuda berhasil menembus putaran ketiga setelah finish kedua di putaran kedua pada Juni lalu, bersama Irak dari grup F, menyingkirkan Filipina dan Vietnam. Namun, para pemain timnas Indonesia meminta Shin Tae-yong untuk tidak mengulangi taktik bermain pada sore hari. Hal ini terkait pengalaman laga kontra Irak yang dimainkan jam 4 sore di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Shane Patinama, Tom Haye, dan Ivar Jenner menyampaikan keluhan mereka bahwa cuaca sore hari yang panas justru menyulitkan performa mereka. Shane Patinama berkata, ini laga yang dimainkan jam 4 sore, jadi benar-benar menyulitkan. Cuacanya benar-benar, Anda tahu, tidak menguntungkan. Tom Haye menambahkan, harus saya akui, itu tidak nyaman. Kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan. Jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu, dan kita bermain jam 4. Wajah saya jadi merah sekali, karena panas, saya menyadari itu. Ivar Jenner turut menambahkan bahwa bermain pada malam hari akan lebih baik bagi dirinya dan para pemain lainnya. Di awal, bermain untuk timnas di Indonesia, itu panas sekali, menghadapi cuaca. Saya juga suka pertandingan di malam hari. Pertandingan di malam hari itu jauh berbeda. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar pada September mendatang. Indonesia akan membuka laga dengan bertandang ke Jeddah untuk menghadapi Arab Saudi, sebelum menjamu Australia di SUGBK pada partai kedua.
PSSI memastikan tim nasional Indonesia akan tetap menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menjalani laga kandang pertama duel putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kontra Australia, 10 September mendatang. Awalnya, PSSI merencanakan untuk membawa Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan berkandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada game melawan Australia. Itu disebabkan rencana kunjungan Paus Fransiskus ke Jakarta, 3 hingga 6 September mendatang. Tempat berubah. Laga putaran 3 kualifikasi FIFA World Cup 2026 akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis Takarir unggahan akun Soceroos yang menampilkan foto lanskap SUGBK dan skuad Australia. Arya Sinulinga merespons unggahan Soceroos itu dengan menyebut bahwa PSSI dalam beberapa hari terakhir telah melakukan koordinasi intens dengan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno selaku pengelola SUGBK. Kami mengajukan SUGBK ke AFC sehingga Australia dapat info perubahan lokasi laga, itu dari AFC. Kami juga sudah lakukan kunjungan ke GBK kemarin, Senin, untuk melihat perkembangan rumput. Kabarnya, PPGBK mencari rumput tertentu untuk bisa dipakai secepatnya untuk pertandingan putaran ketiga, ujar Arya. Lebih lanjut, keinginan PSSI kembali ke SUGBK tidak lepas dari kapasitas besar stadion terbaik di Indonesia itu. Pada 2 laga kandang terakhir Indonesia pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, lebih dari 60.000 penonton memadati tribun SUGBK. Adapun Stadion Gelora Bung Tomo hanya berkapasitas sekitar 40.000 penonton. Sementara itu Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menyebut PSSI berencana menyiapkan pesawat non-komersial alias charteran untuk tim Garuda untuk menjalani 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 dan 15 Oktober nanti. Menurut Amali, 2 pertandingan itu tidak ideal jika ditempuh dengan penerbangan komersial. Ia menyebut para pemain Indonesia bisa menempuh perjalanan hingga 2 hari dari Rifa menuju Qingdao. Kondisi itu membuat skuad Garuda perlu melakukan transit, salah satunya di Beijing. Durasi waktu itu, lanjutnya, akan menyulitkan anak asuhan Shin karena harus melakukan pemulihan dan persiapan laga setelah bertandang ke Bahrain. Jadi, sewa pesawat charteran, itu pertimbangan Pak Ketua Umum Erick Thohir dan kami di Exco bahwa kita tidak akan gunakan pesawat komersial untuk 2 pertandingan itu. Tidak ada waktu untuk berlatih dan pemulihan karena jarak beberapa hari mereka harus bertanding, ujar Amali. Meski begitu, Amali menegaskan, dana sewa pesawat charteran itu tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, sebesar 120 miliar rupiah yang diberikan negara kepada PSSI. Ia mengungkapkan, dana APBN yang diberikan pemerintah melalui persetujuan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga dialokasikan untuk kebutuhan pemusatan latihan dan pembinaan sepak bola usia dini. Timnas Indonesia Senior menatap laga berat di kualifikasi grup C ronde 3 demi tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Kendati Timnas Indonesia sudah berada di level berbeda dan menjadi satu kekuatan yang sudah tak bisa dipandang sebelah mata. Ini tidak terlepas dari kehadiran pemain naturalisasi di mana tercatat ada 11 nama yang kini memperkuat Timnas. Dengan semakin dekatnya mimpi Timnas menuju Piala Dunia, tak ada salahnya untuk terus meningkatkan kekuatan Timnas termasuk dengan menambah amunisi pemain naturalisasi di ronde 3. Hal ini pun diperkirakan akan dilakukan apalagi 2 laga awal Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Australia pada September 2024 mendatang. Ada sederet nama yang disebut akan bergabung, sebut saja Martin Paes. Meski sudah berstatus WNI namun masih ada proses yang harus dilalui Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia.